Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sempat buron setahun lebih, 1 dari 2 pencuri yang biasa beraksi di Sungai Musi akhirnya tertangkap. Gudang penimbunan dan pengoplosan BBM ilegal di Kabupaten Ogan Ilir digerebek petugas gabungan. Namun sayang, pemilik gudang melarikan diri dan masih dalam pengejaran polisi. Diduga korupsi dana hibah pemilihan kepala daerah, kantor Bawaslu Ogan Komering Ulu Timur digeledah pihak Kejati. Kantor Bawaslu Ogan Komering Ulu Timur digeledah tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur. Penggeledahan ini terkait dugaan kasus korupsi dana hibah pemilihan kepala daerah tahun 2020. Tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu menggeledah kantor Bawaslu Oku Timur. Satu persatu ruangan diperiksa termasuk ruangan pimpinan. Penggeledahan ini untuk mencari bukti dokumen dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur pada tahun 2020. Diduga anggaran sebesar 16,5 miliar rupiah tersebut disalahgunakan. 23 Oktober 2019, adapun dana hibah yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pengawasan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2020 dan 2021. Besarannya biaya hibah berapa? Dana hibah yang diterima oleh Bawaslu itu 16,500 miliar. Sementara dugaan kerugian negara? Lagi proses perhitungan kita. Penyidik Kejaksaan Oku Timur telah memeriksa 20 saksi, namun hingga kini belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penggeledahan, lebih dari 100 dokumen yang ditemukan di beberapa ruangan disita pihak kejaksaan. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI berjanji akan meningkatkan anggaran Basarnas di Indonesia. Langkah itu dilakukan agar kinerja Basarnas ke depan menjadi lebih baik. Kamis pagi belasan anggota Komisi 5 DPR RI mengunjungi kantor Basarnas Palembang. Mereka datang untuk melihat sarana dan prasarana kantor Basarnas. Dalam kunjungan kerja ini mereka melihat ada beberapa peralatan SAR yang sudah tidak layak pakai dan harus segera diganti. Selain itu, Basarnas Palembang juga menyampaikan beberapa kendala yang sering dihadapi saat di lapangan, seperti kurangnya jumlah personil serta beberapa peralatan yang dibutuhkan. Kekurangan personil, kemudian peralatan, serta harapan-harapan kita kepada Komisi 5 DPR RI agar mendorong apa yang menjadi tantangan di kantor kita tadi secara umum sudah kita sampaikan dan itu sudah tercatat. Menanggapi kendala tersebut, Komisi 5 DPR RI berjanji akan meningkatkan jumlah anggaran di seluruh Indonesia termasuk Palembang. Tadi bahwasanya ada persoalan-persoalan yang mendasar. Yang pertama persoalan SDM. SDM itu beliau meminta kepada kita untuk ikut mendorong agar meminta kerjasama dengan Pemda untuk memberikan SDM-nya ke SAR di Palembang. Itu yang pertama. Yang kedua tentang peralatannya. Tadi kita sudah lihat peralatan itu ada yang sudah tidak layak lagi dipakai. Nanti kita akan tingkatkan. Kita akan perjuangkan di Komisi 5 untuk meningkatkan anggarannya agar sarana-prasarana yang ada di Basarnas yang ada di seluruh Indonesia itu peralatannya bisa update, bisa meningkat. Langkah tersebut dilakukan agar kinerja Basarnas Palembang akan menjadi lebih baik saat menjalankan tugas SAR. Didi Ruansyah melaporkan dari Palembang. Cuaca ekstrim dan kebakaran lahan membuat kualitas udara di Kabupaten Pali buruk. Kondisi itu mengakibatkan warga rentan terserang infeksi pernafasan saluran akut atau ISPA. Warga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Hampir 2 pekan, kualitas udara di Kabupaten Pali buruk.
Cuaca ekstrim serta asap dari kebakaran lahan yang melanda sebagian wilayah di Kabupaten Pali dituding menjadi pemicunya. Buruknya kualitas udara mengakibatkan masyarakat rentan terserang penyakit ISPA. Untuk menghindari hal itu, warga pun diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Namun jika ingin beraktivitas, warga disarankan menggunakan masker. Tak hanya itu, warga juga diminta banyak mengonsumsi air putih dan vitamin. Kalau untuk suasana cuaca yang sekarang ini dianjurkan untuk lebih banyak minum air putih ya. Kemudian mengurangi aktivitas di luar ruangan yang tidak perlu. Jadi menghindari dehidrasi, banyak minum, dan tidak lupa konsumsi vitamin atau suplemen yang diperlukan. Berdasarkan data dari RSUD Talang Ubi, pasien yang terserang ISPA di bulan Mei berjumlah 23 orang. Sebagian besar dari mereka masih berusia anak-anak dengan usia 7 hingga 15 tahun. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Kekeringan pada musim kemarau disusul iklim panas, dampak El Nino yang diprediksi akan melanda sebagian wilayah di Indonesia selama 3 bulan ke depan. Hal ini mendorong pemerintah melaksanakan operasi teknologi modifikasi cuaca di wilayah rawan kebakaran lahan dan hutan, termasuk Sumatera Selatan. Sering terjadi dari tahun ke tahun, tidak bisa kita kendalikan. Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca atau TMC di Sumatera Selatan sebagai kesepakatan kerjasama antara pejabat pembuat komitmen 6 Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia serta Laboratorium TMC milik Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN. Operasi ini akan berlangsung selama 12 hari. Operasi TMC oleh tim berpengalaman dan profesional ini menggunakan pesawat CASA 212A2104 milik TNI Angkatan Udara. Dengan anggaran lebih dari 2 miliar rupiah, pemerintah menargetkan awan di atas Sumatera Selatan bakal dimodifikasi 2 kali setiap hari. Harapannya melalui operasi TMC bakal turun hujan. Oke, untuk teknisnya, untuk pesawat ini dibekaukan kepada kami selama kurun waktu 12 hari dan akan melaksanakan misi dalam 1 hari lebih kurang 2 kali misi 1 hari, yaitu misi TMC di wilayah udara Sumatera Selatan untuk melaksanakan operasi TMC yang nantinya sesuai dengan data dan masukan dari BMKG, BRIN, dan BRGM. Penyebaran garam di udara dengan sistem TMC di Sumatera Selatan dilakukan karena ada sebaran 45 titik panas yang tertangkap satelit. 14 di antaranya titik panas baru pada awal Juni 2023. Operasi TMC ini memang sebagai tupoksi BRGM di bidang pencegahan karhutla dalam konteks bagaimana kita menjaga fitrah gambut tetap basah. Ya, syaratnya untuk TMC pembasahan di udara bagi BRGM memang berdasarkan analisa cuaca dari BMKG. Nah, BRGM di samping pembasahan di udara juga kita lakukan pembasahan di tingkat daratan dengan posko-posko yang dari sini. Ada 6 posko yang sudah kita bentuk, ya, yang kita letakkan di daerah yang rawan terbakar berulang. Bagaimana kita memitigasi suasana kemarau tersebut, di mana suasana itu memudahkan terjadinya kebakaran. Tidak mau tidak kita 2 bulan sebelum atau 3 bulan sebelum itu kita sudah mulai menyemai air, awan dijatuhkan sehingga air disimpan. Kita punya simpan air pembasahan lah istilahnya ya, di lahan-lahan yang kalau tidak dilakukan sekarang itu akan kering dan terjadi kebakaran. Pelaksanaan TMC di Sumatera Selatan diharapkan berjalan lancar dapat mengurangi atau menghilangkan titik panas di Sumatera Selatan serta mencegah kebakaran hutan. Yanwar Ikhrom melaporkan dari Kota Palembang. Mengepal ya. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.